Mengatasi masalah kulit dan wajah adalah tema kali ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Ini adalah gambar dari anatomi kulit yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan atas adalah lapisan epidermis, kemudian yang kedua adalah lapisan dermis, yang ketiga adalah hipodermis. Ketiga lapisan ini memiliki bagian-bagian masing-masing dan memiliki tugas masing-masing. Di dalam lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah. Jadi ketika kita bergesekan atau kita tergesek oleh benda dan tidak menimbulkan perdarahan, berarti itu masih belum menyentuh lapisan dermis. Nah, di dalam lapisan dermis ini sudah ada atau tersusun pembuluh darah dan sel syaraf. Sehingga ketika kita terluka ataupun kita mendapatkan trauma dan kemudian berdarah, maka lapisan kedua kita sudah tersentuh. Lapisan terdalam adalah lapisan hipodermis. Ini sudah berada di lapisan paling dalam dan lapisan yang paling mendekati dengan jaringan yang lebih dalam lagi, yaitu otot. Sehingga ketika orang terluka dan sampai terlihat luka itu luka sobek, maka ketiga lapisan kulit itu sudah terkena semuanya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita ingat dan perhatikan supaya kita bisa membayangkan sebenarnya bagian mana sebenarnya kulit kita yang terluka. Ini adalah gambar yang berikutnya. Ini masih mirip-mirip dengan menerangkan tentang lapisan kulit, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ini kita lihat ya, pembuluh darahnya berada di lapisan dermis. Kemudian ada kelenjar. Kalau lapisan kulit yang ada rambutnya, ada kelenjar keringat, kelenjar lemak. Kemudian lapisan dermisnya lebih tipis, seperti itu. Fungsi kulit melindungi tubuh, yaitu dari trauma, dari dingin, dari panas, dari segala hal yang ada di luar, debu, kotoran, dan sebagainya, sehingga kulit menjadi sebuah benteng pertama yang melindungi tubuh kita. Kemudian adanya sel saraf adalah merupakan indera peraba. Ketika kita tersenggol benda yang panas, maka otak kita bisa merasakan, oh ini panas. Kemudian ketika kita memegang sesuatu yang mencoba-coba untuk menerka ini rasanya seperti apa, oh ini hangat atau dingin. Kemudian mengatur regulasi panas. Ini adalah suatu mekanisme tubuh yang sangat penting karena melalui kulit kita bisa mengerti sebenarnya tubuh kita itu sedang memiliki kondisi yang seperti apa, ya, mengatur panas. Kemudian yang keempat adalah mengontrol penyerapan. Ini terkait dengan segala sesuatu yang menempel di kulit kita. Kulit kita itu seperti alat pernafasan, gitu ya, karena ada pori-porinya, sehingga apapun yang menempel di kulit kita itu akan terserap semuanya. Tetapi karena di seluruh lapisan kulit itu terdapat bakteri yang baik, maka penyerapan inilah, fungsi inilah yang akhirnya menjadi benteng yang sangat kokoh, sehingga ada zat-zat atau hal-hal yang di screening atau dipilih mana yang bisa masuk atau mana yang tidak bisa masuk atau dibatasi dengan kekuatan bakteri baik. Tetapi kalau misalnya bakteri baik itu sudah tidak mampu, maka yang terjadi adalah bisa jadi infeksi atau bisa jadi terjadi jamur, seperti itu. Kulit adalah juga bagian dari kecantikan, menampilkan kecantikan tubuh kita, baik itu dari dalam maupun dari luar. Kemudian sebagai alat komunikasi, karena di dalam dunia medis, ada diagnosa yang bisa dilihat melalui kulit. Misalnya kulit yang gelap, maksudnya bukan pigmennya gelap, bukan, tetapi akan nampak ketika orang-orang itu menderita gagal ginjal. Jenis kulitnya atau warnanya juga berbeda. Menyimpan air dan lemak. Ketika kita mengoleskan lemak dan air di dalam kulit, maka akan terserap, ya, tersimpan di sana. Juga membantu sintesa vitamin D. Ketika kita berjemur, kita kena sinar matahari, vitamin D dan sinar matahari akan bereaksi. Itu vitamin D dulu sebenarnya, itu setelah masuk ke dalam tubuh baru berubah menjadi vitamin D. Kemudian merupakan tempat untuk mengekskresikan keringat atau mengeluarkan keringat dan fungsi penyerapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit bisa berasal dari luar, bisa juga berasal dari dalam. Seperti pohon functional
medicine tree ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang sangat mungkin mempengaruhi. Kita lihat dari luar, misalnya di bagian atas ya, ada alergen dan iritasi bisa memberikan sifat kimia yang sebenarnya juga bisa juga trauma, gesekan ya, trauma friction. Juga infeksi dari luar, kemudian ada chemical, kemudian bisa juga dari panas dan dingin, sinar matahari. Dari dalam ada psikologi, genetik, penyakit dalam, obat-obatan, dan infeksi. Ini adalah gambar yang lebih jelas lagi atau memperjelas gambar yang faktor-faktor yang mempengaruhi kulit. Ini adalah hanya beda gambar saja, tetapi saya menambahkan saja bahwa iritasi dan alergen bisa menyebabkan reaksi fisik juga. Ya, jadi sama ya, ini iritasi, alergen, hanya berbeda bentuk saja. Nah, bagaimana kita tahu bahwa skin atau kulit kita itu berasal dari penyakit dalam? Seperti tadi yang saya contohkan adalah karena adanya gagal ginjal bisa muncul atau bisa dideteksi melalui kulit. Kemudian obat-obatan, alergi bisa juga muncul atau berbicara. Tubuh kita berbicara melalui kulit. Infeksi di dalam juga bisa jebol lewat kulit, seperti itu ya. Nah, ini adalah masalah kulit terkait dengan usia yang terus bertambah. Kita lihat garis yang hitam, skin tumor atau tumor kulit. Nah, semakin usianya semakin tua dari nolnya, dari grafik yang hitam, ini semakin tua semakin meningkat kemungkinan terjadi tumor kulit. Kemudian yang biru, semakin tua juga semakin kemungkinan terjadi infeksi jamur, itu juga semakin meningkat pada usia sekitar 40-60 tahun, kemudian menurun pada usia 80 tahun. Dan ini adalah kelenjar minyak gitu ya. Kelenjar minyak pada usia antara 0-20 sangat melejit tinggi adalah pada masa pubertas. Jadi tidak usah gelisah ketika anak-anak kita pada masa usia remaja itu aknenya banyak atau jerawatnya banyak, karena memang secara fisiologi kelenjar keringatnya masih banyak, kelenjar minyaknya masih tinggi-tingginya dan akan terus menurun seiring usia, sehingga pada usia-usia dewasa 40 tahun dan selanjutnya itu akan jarang sekali muncul jerawat. Ini adalah diagram kolagen yang menunjukkan bahwa semakin usia bertambah, maka lapisan epidermis semakin kendor. Kenapa? Karena di dalam dermis kolagennya berkurang. Kita lihat ya, yang gambar wajah yang pertama, lapisan dermisnya begitu padat kolagen. Apa itu kolagen? Kolagen adalah merupakan salah satu protein yang menjadi bagian penyusun di kulit, kemudian di otot, di tulang, kemudian di gigi juga. Nah, di kulit wajah akan sangat ternampak ya. Kulit yang lainnya juga sebenarnya bisa kelihatan, tetapi yang biasanya orang melihat dari wajahnya. Nah, usia semakin bertambah ini semakin jarang, epidermis juga semakin kendor, semakin tua kolagennya semakin berkurang. Ini adalah gambar-gambar dari 3.000 kasus kulit sebenarnya. Saya hanya menayangkan beberapa saja sebagai contoh. Ini adalah kelainan kulit insect bite atau digigit serangga. Ini adalah skin tag. Skin tag itu biasanya muncul pada usia-usia yang sudah lanjut ya. Liver spot. Liver spot ini juga karena usia atau dulu disinyalir bahwa ini kemungkinan ada gangguan di liver, tapi ternyata tidak. Ini adalah karena paparan ultraviolet. Ini kaligata atau urtikaria atau alergi. Ya, gambarannya seperti ini. Wujud kelainan kulitnya seperti ini. Kemudian eksema. Ini adalah anak kecil atau orang tua biasanya eksim. Ini biasanya terkait dengan psikis. Eksim yang menaun, seperti ada yang kering, ada yang basah. Ini adalah jenis kelainan kulit psoriasis, merupakan penyakit autoimun. Ini adalah herpes, merupakan kelainan karena virus. Ini adalah kelainan karena tanaman atau ruam karena tanaman atau plant rashes. Jadi ada beberapa tanaman yang menyebabkan ruam atau kemerahan pada kulit. Ini adalah akne atau jerawat yang seringkali diderita oleh anak-anak remaja, melasma atau flek,
ini karena paparan ultraviolet. Ini adalah kulit yang pucat atau anemia. Nah, ini adalah penampakan atau contoh ya. Mungkin ini bisa jadi karena sinar lah ya. Contoh kalau dia pucat bisa jadi karena anemia. Kemudian alergi kosmetik, antara rasa gatal dan rasanya tidak nyaman. Ini perlu dievaluasi untuk sebenarnya apa yang terjadi, kenapa gatal. Nah, solusinya tentu setiap kasus itu berbeda-beda. Kita mesti mengetahui penyebabnya. Jangan sampai kita melihat orang yang wajahnya pucat, oh iya pemakai ini itu ternyata anemia. Nah, berarti kan penanganannya tidak tepat. Sehingga kita ketika mengetahui orang yang memiliki gangguan kulit, terutama kalau kulit wajah jerawatan jelas gitu ya, tetapi kalau ada kelainan kulit yang ada di tempat yang lain, tentu kita mesti waspada, ada sesuatu yang terjadi di dalamnya atau penyakit dalam. Kemudian yang kedua, rencanakan pendampingan. Misalnya yang sederhana, kalau ini kasus wajah, misalnya menjaga kebersihan kulit setiap hari. Contohnya, membersihkan make up setelah sampai rumah, sehingga ketika tidur wajah sudah bersih. Karena make up menjadi kosmetik menjadi pemicu munculnya jerawat. Karena itu kan kotor, apalagi seharian memakai. Nah, orang-orang yang tidak aware terhadap kosmetik yang dipakai sehari dan lupa atau terlalu capek membersihkan kalau malam, itu menjadi suatu faktor risiko yang sangat banyak untuk terjadi gangguan kulit gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemberian suplemen disesuaikan dengan akar masalah yang ditemukan di lapangan. Tentu ini memerlukan jam terbang atau terus mau latihan. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi sangat penting supaya kita tahu apakah yang kita berikan, apakah yang kita sarankan dilaksanakan atau tidak. Jangan sampai kita sudah memberikan solusi, suplemen ini itu ternyata tidak diminum. Itu sayang sekali. Sehingga perlunya evaluasi adalah untuk kepentingan kita sendiri dan kepentingan pasien. Tentu yang utama adalah kepentingan pasien atau kepentingan orang yang mengkonsumsi suplemen yang kita anjurkan. Kepentingan pasien adalah apakah dia sudah melakukan apa yang kita anjurkan untuk kepentingan kesehatan mereka sendiri. Untuk kita sendiri, kita bisa mengetahui apakah memang benar suplemen yang kita berikan sudah tepat. Inilah suplemen-suplemen sinergi yang bisa Bapak Ibu pakai sesuai dengan kasus-kasus yang dijumpai di lapangan berdasarkan kelainan kulit yang nampak. Yang biasanya diberikan adalah radians. Radians ini sangat bagus untuk gangguan atau kulit, tetapi kembali lagi sebenarnya gangguan itu karena apa? Karena kalau ada gangguan di liver atau di ginjalnya, tentu kita melibatkan dengan produk nutrisi yang lain seperti itu ya. Nah, ini adalah Trulum. Trulum adalah produk yang sudah sangat dikenal oleh banyak orang sebagai produk yang sangat luar biasa untuk kulit wajah. Ya, ingredientnya terdiri dari bahan-bahan alami, mineral dan bahan-bahan alam. Tidak ada bahan pengawetnya, tidak mengandung bahan pengental, tidak mengandung bahan pewarna atau bahan-bahan yang membahayakan. Jadi Trulum ini sangat aman dan sangat efektif dipakai untuk kulit kita. Nah, kita ingat bahwa tabir surya sangat diperlukan karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita orang yang hidup di negara tropis, tidak lepas dari sinar matahari. Ya, sinar matahari ini akan mempengaruhi kulit kita, yaitu di bagian depan, bagian atas, yaitu di layer epidermis, itu adalah membakar. Ya, UVB burning, membakar, bisa akan menjadi merah. Dan sinar matahari ini bisa menembus sampai dalam, yaitu bisa mempengaruhi aging atau UVA, itu adalah aging, sehingga muncul melasma atau flek. Nah, itu karena sinar atau pengaruh dari sinar matahari yang menembus sampai bawah, sehingga diperlukannya tabir surya. Itu adalah perawatan-perawatan terutama di kulit wajah yang menolong kita untuk tetap segar dan awet muda. Oke, terima kasih ya sudah diperhatikan presentasi ini dan sampai jumpa.